Necromancers. Bab 37, datanglah ke tempatku ketika kamu punya waktu. Saat langit agak cerah, Diakon Yat bergegas kembali dengan tim yang terdiri dari 3 profesional. Ketika dia melihat tubuh berlumuran darah dan ditutupi kain putih, wajahnya menjadi sangat suram. Dia dibawa keluar kota seperti badut, dan kemudian aula profesional hampir mendidih. Belum lagi kekalahan kali ini, fakta bahwa kejadian ini terjadi juga menjadi noda bagi karir diakonnya. Ruang belajar diakon. Apa korbannya? Tanya Yat sambil bersandar pada tongkat dan menarik napas dalam-dalam. Ardekan Slater duduk di sofa dan membelai macan tutul yang patuh. Apa yang kamu inginkan? Slater, aku tidak punya waktu bercanda denganmu. 3 orang terluka. Mereka yang masuk asosiasi profesional dapat ditentukan menjadi anggota sekte hukuman ilahi. Salah satunya adalah Bawudong, yang lebih tua, dan ada 7 anggota sekte hukuman ilahi. Saat ini, 2 dari ke-7 adalah anggota sekte hukuman ilahi. Tulang punggung gereja, Slater berkata dengan lembut setelah menyelidiki situasinya. Yazid mengerutkan kening, 3 di antaranya baru saja terluka. Apakah kamu kecewa? Kamu tahu bukan itu maksudku. Yat memiliki keraguan dan keterkejutan di wajahnya, dan melanjutkan, maksudmu, 3 orang dari tim keempat membunuh 8 orang dari kultus hukuman Tuhan. Di antara mereka adalah Bawudong. Slater mengangkat alisnya dan berkata, aku juga terkejut, tapi itulah faktanya. Bawudong dipenggal oleh pedang Alteluk. Yazid masih terdiam karena terkejut. Seolah menyimpulkan semuanya. Para penjaga dan 3 tim profesional bekerja sama untuk mengepung dan menekan para tetua dari sekte hukuman ilahi. Ia dibunuh oleh tim yang baru dibentuk, yang masih berupa tim yang hanya beranggotakan 3 orang. Kemudian mereka menghabiskan begitu banyak usaha dan dibawa keluar kota. Bukankah rangkaian operasi ini akan menjadi lelucon? Hei gelombang, sepertinya aku sudah sangat tua. Slater melanjutkan, di mana Anda merekrut anak itu? Siapa? Yat langsung bereaksi, oh, Wu Heng, kenapa dia melakukan sesuatu yang istimewa kali ini? Slater tersenyum, berdiri dan membersihkan pakaiannya, tanyakan saja, kamu beruntung, kamu telah merekrut orang kecil yang baik kali ini. Ya, Slater melanjutkan, ngomong-ngomong, Anda tidak perlu menunggu tim pertama dan kedua kosong. Ayo pindahkan Yuri ke tim keempat. Yazid sedikit mengernyit, apakah kamu yakin? Yah, kebetulan ada lowongan di tim keempat, jadi biarkan dia pergi ke tim keempat untuk mengasah kemampuannya. Saya sarankan Anda menunggu lebih lama lagi. Mari kita ke tim keempat dulu. Jika tidak berhasil, kita bisa memindahkan mereka saat itu juga. Oke, kalau begitu aku akan mengaturnya. Minta saja dia untuk datang. Slater mengangguk dan keluar dari kamar. Yat juga membuka pintu dan berkata kepada seorang anggota staf yang sibuk, panggil Oteluk. Ya, Diakon. Wu Heng membawa Basen dalam perjalanan pulang. Keduanya sedikit malu dan menarik perhatian banyak orang. Untuk membunuh para tetua dan anggota sekte hukuman ilahi kali ini, seharusnya ada banyak hadiah. Tentu saja, tidak peduli apakah ada hadiahnya atau tidak, dia lebih menghargai mayat level 12. 1 lawan 3, secara fisik tahan terhadap peluru. Hal semacam ini hanya terlihat di film-film fiksi ilmiah. Jika Anda dapat mengubah mayat ini menjadi undead, efektivitas tempur pihak Anda pasti akan meningkat pesat. Permohonan untuk kerangka kedua saya telah diajukan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah tubuh ini akan diberikan kepada saya. Tidak ada mayat untuk profesi lain, dan mereka hanya berguna di tangan Anda sendiri. Berpikir dalam benaknya, dia membawa Basen kembali ke sepanjang jalan. Berderit, berderit, berderit gelombang. Sebuah kereta melambat di sampingnya. Tirai jendela mobil terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Slater yang dewasa dan cantik. Kemana harus pergi? Dahi, kembali dan istirahat, kata Wu Heng langsung. Ayo, aku akan mengantarmu kembali. Slater melambai. Sebenarnya saya punya kebiasaan senam pagi dan berencana untuk jalan kaki pulang.
Baiklah, ayo pergi ke tempatmu untuk ngobrol. Buka pintunya, aku akan naik. Membuka pintu mobil, Wu Heng hendak masuk bersama Basen ketika dia mendengar Slater melanjutkan, biarkan kerangkamu duduk di luar. Basen, kamu duduk di luar. Basen duduk tepat di samping pengemudi yang mengemudikan gerbong tersebut. Helm bundar tersebut membuat pengemudi memperhatikan beberapa kali dengan cermat. Memasuki mobil, Anda akan disambut aroma hangat. Tidak kuat, tapi baunya sangat menyenangkan. Slater mengenakan pakaian kasual, dan pelindung kulit yang dia kenakan tadi malam ditumpuk di samping kursi. Manusia seutuhnya seperti selir bangsawan yang malas, anggun dan dewasa. Macan tutul itu berbaring di kakinya, tidak mengangkat kepalanya, tetapi menatap ke sini. Slater mengambil gelas anggur di sampingnya, menuangkan 2 gelas anggur buah, dan mengirimkan 1 gelas ke Wu Heng. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Wu Heng mengangkat kepalanya dan menatap wanita montok dan cantik itu, dan berkata, Kapten akan menuliskan apa yang terjadi. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Mari kita ngobrol dengan santai, anggap saja seperti kita sedang ngobrol. Saya yakin kamu adalah hantu. Setelah memikirkannya, dia masih berkata, tadi malam, saya menemukan musuh di koridor luar ruang pelatihan. Setelah membunuhnya dengan prajurit kerangka, saya pergi untuk membantu Kavina dan Kapten. Saya mengatakannya secara umum, lagi pula Anda bisa menebak prosesnya. Mayat di luar ruang pelatihan adalah orang pertama yang kamu temui. Yah, seorang pendekar pedang. Bagaimana kamu membunuhnya? Kerangka tidak terpengaruh pada malam hari, dan aku adalah seorang penyihir. Tidak sulit untuk bertarung 2 lawan 1. Slater mendengus, meliriknya lagi, dan berkata dengan lembut, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika kultus hukuman ilahi membunuh seorang tetua, mungkin akan ada balas dendam. Terima kasih, Diakon Agung, karena telah mengingatkanku. Setelah Wu Heng mengucapkan terima kasih, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Mengikuti topik ini, dia bertanya langsung, selama pertempuran tadi malam, sesepuh dari sekte hukuman ilahi tiba-tiba menumbuhkan lapisan sisik. Apakah ini juga sebuah keterampilan? Slater adalah pembisik masyarakat. Mengumpulkan segala macam kecerdasan dan rahasia belum tentu berarti Anda berpengetahuan, tetapi Anda harus tahu banyak. Pokoknya, pasti ada lebih dari diriku sendiri. Slater mengambil gelas anggur dan menyesapnya sebelum melanjutkan, Bawudong, tetua dari sekte hukuman ilahi, dikabarkan telah membangkitkan garis keturunannya di kandang budak yang melawan binatang, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah sosok yang legendaris. Naga hitam, ada yang mengatakan itu adalah ular piton ajaib. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada jawaban yang benar. Mungkin Bawudong tidak tahu apa yang dia warisi dari kemampuan ini. Petik 2. Garis keturunan. Naga hitam, ular piton ajaib. Untuk dunia sihir, saya dapat menerima gagasan untuk membangkitkan garis keturunan. Tapi saya masih belum paham, bagaimana naga, ular piton, dan lain-lain bisa menghasilkan keturunan manusia. Sampai batas tertentu, hal ini berdampak pada pengetahuan di buku teks. Oh, itu dia. Wu Heng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Jangan menunjukkan terlalu banyak kebingungan, jangan sampai pihak lain melihat bahwa Anda tidak memahami apa pun. Kereta berderit ke depan. Kusir mengingatkan saya, Nyonya, kita sudah sampai di tempat yang ramai. Terima kasih Nyonya Slater karena telah memberi saya tumpangan. Saya akan kembali dulu. Wu Heng berdiri dan berkata langsung. Baiklah, jika kamu punya waktu, pergilah ke Manicet dan aku akan memperkenalkanmu dengan beberapa gadis cantik. Jika kamu lebih sering berhubungan dengan mereka, kamu tidak akan terlalu gugup. Oke. Wu Heng berdiri, turun dari kereta, dan berjalan menuju kediamannya bersama Basen. Kereta di belakangnya perlahan berbalik dan pergi. Kembali ke tempat tinggal Anda. Perasaan lelah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia makan sarapan sederhana, meminta Basen untuk menjaga pintu,
dan pergi tidur untuk beristirahat. Saat saya bangun, hari sudah siang. Setelah menyegarkan diri, langsung menuju dunia zombie. Di ruang tamu, Basen melepas pelindung kulitnya, memperlihatkan tulang dada putihnya. Satu tulang rusuk patah, dan dua tulang rusuk yang berdekatan juga retak. Ini adalah akibat dari serangan lutut orang tua itu pada pertarungan tadi malam. Bagi makhluk hidup, meminum ramuan dan tubuh memperbaiki dirinya sendiri, namun kerangka undead tidaklah sesederhana itu. Wu Heng menemukan gulungan pita merah dan membungkusnya di sekitar tulang yang patah beberapa kali. Berkata, jika saya mendapat kesempatan, saya akan bertanya bagaimana cara memperbaiki tulangnya. Saya akan menyimpannya sebentar. Mayat hidup juga merupakan salah satu faksi penyihir. Pasti ada cara untuk memperbaiki tubuh kerangka mayat hidup, tetapi Wu Heng, seorang ahli nujum liar, belum tahu bagaimana melakukannya. Kami hanya bisa membiarkan Basen melakukan ini terlebih dahulu, lalu memperbaikinya setelah kami mengetahuinya nanti. Setelah Basen selesai mengurusnya, langsung menuju atap gedung. Para prajurit kerangka masih tersusun serempak, dan 4 anjing kerangka dengan ukuran berbeda berlari mendekat dan mengibaskan ekornya. Wu Heng mengeluarkan peta, melihatnya, dan menunjuk ke lokasi jalan komersial. 3 anjing cacat yang menghalangi jalan telah dibunuh olehnya, jadi dia bisa pergi ke jalan komersial. Toko emas dan perak di sana seharusnya memiliki banyak persediaan. Di dunia manapun, uang dapat menyelesaikan 99% masalah. Setelah memikirkannya, dia langsung memerintahkan, ikuti saya. Hore! Prajurit kerangka yang bersiaga langsung mengambil tindakan dan mengikuti di belakangnya menuju ke bawah. Babak 38, tim keempat yang cedera. Lantai bawah kosong, tidak ada zombie baru. Wu Heng memimpin tim sepanjang koridor. 1 atau 2 zombie yang berkeliaran di sepanjang jalan dengan mudah dibunuh oleh prajurit kerangka. Menjelang alun-alun kecil di masyarakat, bus yang merobohkan pagar masih terparkir di sana. Di tengah alun-alun kecil, ada 20 atau 30 zombie berkeliaran. Kalian berdiri di depan. Wu Heng memberi perintah. 15 kerangka memegang tombak datang ke depan tim, dan di bawah komando Wu Heng, membentuk formasi dengan tombak ke depan. Basen, pancing zombie-zombie itu. Basen keluar dari tim dan mengitari alun-alun kecil jauh di depan. Saat dia kembali lagi, sudah banyak zombie di belakangnya. Bergegas mendekat, Basen langsung masuk ke dalam tim kerangka dan berdiri di paling belakang. Kelompok zombie langsung menerkam kerangka di depan. Kepulan-kepulan. Seperti binatang yang berpikiran rendah, zombie itu memukul tombaknya, dan tubuhnya tertusuk oleh ujung tombak yang tajam, dan darah merah dan lengket mengalir keluar. Jumlahnya tidak banyak, dan pertempuran tidak berlangsung lama. Setelah zombie di depan terbunuh, tersisa beberapa zombie yang bergerak lambat, terlatih-tatih dari kejauhan. Pergi, bunuh sisanya dan seret mereka. Wu Heng menepuk kepala anjing di sebelahnya. 4 anjing kerangka melompat keluar dan dengan cepat menerkam zombie yang tersisa. Setelah digigit hingga tewas, jenazah langsung diseret kembali. Setelah semua zombie terbunuh, Wu Heng mulai melepaskan teknik budak tulang. Tengkorak berdiri di tempat dan bergabung dengan antrian di belakang mereka sesuai perintah. Kotak kecil dibersihkan, dan kerangkanya dibawa ke sisi bus yang terbalik. Pengemudi yang terjebak sabuk pengaman menamparkan kaca pecah tersebut dengan gigi dan cakarnya. Setelah memerintahkan kerangka itu untuk membunuh pengemudi, dia juga menggeledah bus. Di bagasi, saya menemukan alat pemadam api kecil, dongkrak, ban serep, dan sebagainya. Saya rasa alat pemadam api dan dongkraknya masih berguna dan bisa dibawa pergi. Tetapi keduanya agak berat, jadi simpan dulu di luar dan bawa saat Anda kembali. Letakkan barang-barang ini di luar dan lanjutkan penjelajahan dengan kerangka. Bawa kerangka itu sampai ke gerbang barat komunitas. Zombie masih terlihat berkeliaran di luar. Saya menghitung sekitar 11 atau 2 zombie, tapi jumlahnya tidak banyak. Tombak ke depan.
Kerangka yang memegang tombak mengarahkan tombaknya ke depan dan bersiap. Tidak perlu menarik monster, cukup ambil tombak pendek dan ketuk pelan pintu besi di samping. Sial gelombang. Suara ketukan terdengar seketika, dan zombie di luar menoleh untuk melihat ke sini. Ketika tim kerangka ditemukan di lokasi sumber suara, mengeluarkan raungan marah, dan raungan itu menyebar dengan cepat. Dari sudut, jalan setapak, dan koridor di depan, zombie keluar satu demi satu. Jumlahnya dengan cepat meningkat dari 11 atau 2 menjadi 30 atau 40. Semua zombie melihat ke arah gerbang komunitas, dan kemudian bergegas dengan gigi dan cakar mereka. Siap bertarung. Hah, gelombang. Zombie-zombie itu semakin dekat, dan suara mengaum dan berlari digabungkan. Wu Heng mengangkat tangannya dan melepaskan teknik gemuk. Gemuk menutupi tanah, dan zombie jatuh ke tanah berkeping-keping. Pada saat yang sama, prajurit kerangka itu juga mulai menusuk ke depan dengan tombaknya. Itu menembus tubuh zombie dalam satu pukulan dan darah hitam merah mengalir keluar. Dapatkan pengalaman plus 6. Panggilan, prajurit kerangka, pengalaman plus 3. Panggilan, prajurit kerangka, pengalaman plus 3. Panggilan. Pemanggilan, prajurit kerangka, level meningkat ke level 4, kekuatan plus 1. Pemanggilan, prajurit tengkorak, level meningkat ke level 3, konstitusi plus 1. Pertempuran berlanjut. Dua kerangka ditingkatkan levelnya satu demi satu, yang tertinggi mencapai level 4. Dia masih memiliki ekspektasi terhadap prajurit kerangka itu. Di antara kerangka yang ditransformasikan, mereka yang mencapai level 5 memiliki jiwa dasar. Hal ini membuatnya menebak bahwa level 5 adalah titik balik bagi prajurit tengkorak. Semua akan membuka jiwa dasar. Jika benar seperti yang saya duga, kerangka undead memiliki jiwa dan kesadaran, dan mereka dapat sepenuhnya mengandalkan kerangka mereka sendiri untuk membentuk sebuah negara. Negara yang tidak perlu mengonsumsi sumber daya dan memiliki angkatan kerja yang memadai. Memikirkan necromancer dengan cara ini sungguh menakutkan. Di tengah pertempuran sengit, pertempuran secara bertahap akan segera berakhir. Di tanah di depan pintu, mayat-mayat bertumpuk, dan bau darah memenuhi area sekitarnya. Biarkan anjing kerangka bergegas keluar dan membunuh sisa zombie yang bergerak lambat, dan seluruh gerbang barat menjadi sunyi lagi. Ambil mayatnya dan kembali. Prajurit kerangka itu mengambil mayat berdarah di tanah dan berjalan menuju kediaman mereka bersama. Setelah mereka ditumpuk bersama di lantai bawah, Wu Heng mulai melepaskan teknik budak tulang untuk mengubah kerangka. Tunggu sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dia kemudian kembali ke atap dengan kerangka itu dan kembali ke kota Blackstone. Setelah makan malam, Wu Heng memanggil Jianyi dan terus berlatih ilmu pedang. Tadi malam saya mendapat bimbingan dari Alteluk dan memperbaiki beberapa area yang belum standar. Alteluk dan Kavina sama-sama menggunakan pedang, tetapi gaya mereka berlawanan. Pedang Oteluk adalah pedang yang berat, tebal dan panjang, kuat dan berat bila diayunkan, dan angin menderu-deru. Ditambah dengan ototnya, serasa sebatang kayu bisa memukul seseorang hingga tewas. Pedang Kavina adalah pedang satu tangan, sempit dan ramping. Pedang jenis ini juga lebih sulit ditempa, dan cara bertarungnya cepat dan tepat. Dari pengalaman saya sebelumnya bermain game ini lebih seperti gaya permainan kecepatan serangan, dengan gerakan pedang yang indah. Sepertinya mereka harus dibagi ke sekolah yang berbeda. Untuk dirinya sendiri, Wu Heng lebih memilih pedang satu tangan. Sebagai seorang mage, tidak perlu bergantung pada pedang yang berat. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, pedang yang berat tidak akan kondusif untuk melarikan diri. Setelah berlatih dengan Jianyi beberapa saat, saya melihat hari sudah agak larut, jadi saya pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, asosiasi profesional. Wu Heng membawa ranselnya dan datang ke ruang tunggu. Membuka pintu, dia melihat Kavina dengan lengan kirinya dibalut, duduk di sofa sambil membaca koran. Saya harus mengatakan, orang-orang di dunia ini sangat sulit dikalahkan. Seperti ini,
hari ini hadir lagi. Jika Anda adalah orang di dunia modern, Anda tidak akan dirawat di rumah sakit selama setengah bulan. Bagaimana? Wu Heng bertanya dengan prihatin. Kavina meletakkan koran itu dan berkata, tidak apa-apa. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Wu Heng membuka ranselnya, mengeluarkan beberapa makanan ringan di dalamnya, membuka sekantong keripik kentang dan menyerahkannya. Cobalah, ini cukup enak. Sebagai orang yang paling sedikit mengalami cedera di tim, saya merasa harus membawa makanan untuk menyampaikan belasungkawa kepada rekan satu tim saya. Lagi pula, dengan mereka berdua dan Basen di depan, dia bisa dengan aman menembakkan tembakan dingin dari belakang. Sejujurnya, kedua rekan satu tim ini cukup bisa diandalkan. Kavina mengangkat alisnya, mengulurkan tangan dan mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya enak. Aku membawa beberapa, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Wu Heng mengeluarkan semua barang di dalamnya dan terus bertanya, di mana kaptennya? Kapten sedang rapat dan akan segera kembali. Oh, keduanya mengobrol sebentar, lalu pintu ruang tunggu terbuka lagi, dan Alteluk masuk dengan membawa sesuatu. Melihat makanan ringan di meja kopi, matanya kembali tertuju pada Wu Heng. Dia berkata, Diakon meminta Anda untuk datang. Oh, Wu Heng berdiri dan hendak pergi ketika dia mendengar kapten berkata lagi, asosiasi sangat tertarik dengan senjata Anda dan akan menanyakan pertanyaan tentangnya. Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda katakan, tetapi Anda tidak perlu melakukannya. Katakan apa yang tidak ingin kamu katakan. Pistol.